Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karena terhambat kondisi mental adiknya, kini Jinwo telah membulatkan tekadnya untuk ikut berpartisipasi dalam raid di Jepang, di mana perang besar melawan para monster raksasa telah dimulai. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan Jinwo yang langsung mengerahkan prajurit bayangannya bernama Jima untuk mengamuk dan menghabisi setiap monster giant yang ada di hadapannya. Hingga setelah Jima berhasil menumbangkan beberapa monster dengan terus menusuk tubuh mereka tanpa ampun. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang juga mulai bergerak melalui tubuh Jima, dan ia langsung mempersiapkan daggernya untuk membelah kepala musuh dengan satu kali serangan saja. Bersamaan dengan itu, kini berita tentang keberangkatan Jinwo ke Jepang juga telah tersebar hingga ke Amerika. Beberapa hunter Amerika yang mengetahui berita tersebut terlihat sedang membicarakan Jinwo di sebuah ruangan. Bagi mereka yang sangat mengandalkan kemampuan upgrader milik Nyonya Selner yang bisa meningkatkan kekuatan hunter, mereka pikir Jinwo pasti akan mati dalam raid Gate Rank S kali ini karena Nyonya Selner belum mengupgrade satu level pun kekuatan Jinwo. Bahkan meskipun Jinwo adalah seorang hunter yang mengalami kebangkitan ganda dan berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju, tetap saja, menurut mereka hunter yang terlalu percaya diri dengan kekuatannya akan mati terbunuh. Karena para serangga di Pulau Jeju tentu tidak bisa disamakan dengan kekuatan monster raksasa. Dan saking sombongnya para hunter Amerika ini, mereka yang meremehkan kemampuan Jinwo sampai-sampai menjadikan momen pertempuran Jinwo sebagai ajang taruhan. Di mana salah satu dari mereka ada yang mempertaruhkan kapal pesiarnya jika Jinwo mati dalam 1 hari, lalu ada juga yang mempertaruhkan rumahnya jika Jinwo mati dalam 2 hari. Namun di tengah-tengah perbincangan para hunter yang sombong tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara Thomas Andre yang duduk membelakangi mereka dan bertanya, "Apakah kalian semua yakin?" Thomas adalah satu-satunya orang di antara mereka yang mengakui kekuatan Jinwo dan percaya bahwa Jinwo pasti akan selamat. Jadi untuk membungkam mulut para hunter kroco yang sombong itu, di sini Thomas juga ingin ikut mempertaruhkan gedung Guild Scavenger miliknya dengan taruhan bahwa Jinwo pasti akan bertahan hidup. Sementara ketika Thomas mengatakan, "Menurut kalian berapa banyak di antara kita yang akan bertahan hidup saat dungeon break di wilayah kita dimulai? Besok aku yakin situasi di sini juga akan menjadi menarik." Scene kemudian kembali berganti ke negara Jepang, di mana pasukan bayangan semut milik Jinwo mulai mengerumuni tubuh salah satu monster giant. Tim reporter yang meliput kejadian itu dari udara sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya akan pemandangan mengerikan yang sedang mereka lihat. Bahkan hanya dalam sekejap, segerombolan prajurit semut itu mampu mengalahkan monster raksasa tersebut dengan memakan setiap bagian tubuhnya. Sementara ketika melihat masih ada seorang anak kecil yang berlari ketakutan dari kejaran monster lain yang ingin memangsanya. Dengan cepat, Igris segera datang menyelamatkan gadis kecil itu dan langsung menebas lengan musuh menggunakan pedangnya. Lalu disusul dengan Iron yang juga sudah bersiap untuk menghantam kepala musuh menggunakan senjata kapaknya. Hingga membuat monster itu seketika tumbang, kemudian Iron mulai menyombongkan dirinya di hadapan Igris dengan tersenyum bangga. Melihat kejadian itu, Jinwo merasa lega, karena prajurit bayangannya telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan Iron jadi semakin bersemangat setelah dia naik level. Lalu ketika ada prajurit militer yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Jinwo karena sudah menyelamatkan mereka. Di sini Jinwo langsung menanggapinya dengan memberikan pujian, "Kau juga hebat prajurit pemberani." Jinwo kemudian meminta Yujinho untuk membantu menyelesaikan proses evakuasi warga. Hingga begitu area pertempurannya sudah sepi dan hanya ada Jinwo di sana. Kini tibalah saatnya bagi Jinwo untuk mulai serius dan menambah jumlah pasukannya dengan membangkitkan para monster giant yang sudah dikalahkan. Lalu di saat itu juga, satu persatu mayat monster giant yang tergeletak di sana telah berhasil diekstrak menjadi prajurit bayangan. Sementara di tempat berbeda di ruangan pusat komando Jepang yang tengah memantau situasi perang, di sini terlihat seorang petugas yang melaporkan bahwa kota Nagoyashi sudah berhasil direbut kembali, bahkan situasi di beberapa kota lainnya juga telah terkendali. Matsumoto yang mendengar kabar itu sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin situasi pertempurannya telah berbalik hanya dalam waktu singkat berkat kemunculan hunter Sung Jinwo. Hingga sampailah ketika Matsumoto teringat pertemuannya dengan Jinwo di bandara yang menatapnya dengan sorot mata tajam dan penuh keyakinan. Kini Matsumoto akhirnya menyadari ternyata ia sudah salah meragukan kekuatan Jinwo. Bahkan sebelumnya ia telah berpikir mustahil bagi Jinwo untuk mengalahkan semua monster itu sendirian, tidak peduli walaupun Jinwo berada di level yang lebih tinggi dari semua hunter yang pernah Matsumoto temui. Tapi pada kenyataannya, sekarang Jinwo benar-benar nge-solo raid Jepang dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Dan itu jadi membuat Matsumoto terus mengucurkan keringat dinginnya saat ia memikirkan betapa kuatnya hunter Sung Jinwo.
Kembali lagi ke situasi yang terjadi di medan pertempuran, yang mana setelah Jinwo memberikan nama kepada prajurit bayangan Giant hanya dengan nomor urut dari 1 sampai 6. Di sini terlihat Beru yang datang menghampiri Jinwo untuk melapor. Rajaku yang agung, saya juga telah menghabisi musuh-musuh yang lain. Mendengar hal itu, Jinwo berencana akan bergerak menggunakan skill Shadow Exchange dan menjadikan mayat monster lain sebagai prajuritnya juga. Tapi karena Jinwo tahu pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai dari sekarang, lantas Jinwo telah mengerahkan para prajurit bayangannya ke seluruh Jepang untuk membantu para hunter lain membunuh monster giant. Di mana Tusk yang menggunakan sihir apinya untuk membakar kepala musuh, sementara di tempat lainnya, Tank juga telah bertarung bersama para hunter yang ada untuk menumpas habis semua monster yang tersisa. Dengan sumber daya kekuatan sihir yang Jinwo miliki, kini para monster itu sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang karena prajurit bayangan bisa langsung beregenerasi setelah mereka terbunuh. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, berhubung saat ini juga terjadi beberapa dungeon break lain di seluruh penjuru Jepang. Sialnya, proses evakuasi dan pembasmian monster yang mengambil alih kota harus dilakukan secara bersamaan. 7 hari kemudian, sejak dungeon break Gate Rank S dimulai. Di sini terlihat Jinwo dan Yujinho yang sedang berjalan menyusuri kota dengan pemandangan gedung-gedung yang sudah hancur lebur. Hingga sampailah ketika mereka telah tiba di penghujung jalan, dan posisinya berhadapan langsung dengan monster giant kolosal yang masih berdiam diri di depan gate. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh Mbak Hanekawa yang ingin menyampaikan bahwa tidak ada lagi seorang pun yang tersisa di Tokyo selain mereka bertiga. Tingkat kerusakan di Tokyo bahkan tidak bisa divalidasi, akibat para monster giant yang menyebar telah keluar dari sini. Sebelumnya ada 16 hunter rank S yang dikerahkan termasuk Jinwo untuk mengatasi dungeon break yang terjadi di beberapa negara. Namun sayangnya, ternyata sudah ada 3 hunter rank S yang gugur di medan perang, yang salah satu di antaranya adalah Yuri Orlov. Diketahui monster giant yang keluar dari gate ini berjumlah 31 raksasa, dan 1 dari mereka telah melintasi laut menuju Cina. Lalu ketika Hanekawa juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jinwo yang mau membantu Jepang, hingga sebagian besar monster berhasil dibunuh. Di sini pandangan Jinwo langsung tertuju ke arah monster kolosal yang ada di hadapannya, kemudian di dalam benaknya ia berkata, "Baiklah, kalau begitu dia adalah yang terakhir. Tapi aneh, rasanya aku seperti pernah melihat pemandangan ini, di mana pemandangan kota yang hancur dan terbakar tampak menyerupai kastil iblis. Jika reruntuhan di kastil iblis adalah buatan sistem, apa mungkin ada sesuatu yang ingin diungkapkannya? Namun sayangnya, sang perancang sistem sudah mati dan menghilang. Bahkan sampai sekarang tidak ada lagi tanda-tanda darinya yang mencoba menghubungiku melalui pesan sistem. Tapi jika tujuan dibuatnya kastil iblis adalah untuk menunjukkan masa depan padaku, maka aku hanya perlu menghentikan semuanya. Lagi pula, tujuanku berlatih dan datang jauh-jauh ke sini, yaitu karena aku haus akan kekuatan yang tidak terkalahkan." Setelah memikirkan semua itu, kini Jinwo telah siap melanjutkan pertarungannya melawan bos terakhir. Kemudian seluruh prajurit bayangan Jinwo yang tak terhitung jumlahnya juga sudah bersiaga di posisi masing-masing untuk menghadapi pertempuran yang jauh lebih berat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Hingga ketika pasukan elit sudah berkumpul di belakang Jinwo, lalu disusul dengan kemunculan Beru yang membuat suasananya jadi semakin mencekam. Di sini Jinwo langsung menyuruh Yujinho untuk membawa Hanekawa ke tempat aman, yang kemudian ia berkata kepada pasukannya, "Dengan ini semuanya sudah siap, kerja bagus untuk kalian semua." Lalu setelah Beru menjawab "Terima kasih Rajaku", saat itu Jinwo juga langsung memanggil sejumlah Shadow Monster Giant yang telah ia bangkitkan untuk memulai pertempuran ini dengan kekuatan penuh. Jadi begitu Jinwo memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk menyerang, seketika semuanya langsung bergerak untuk menyerbu monster giant kolosal, hingga membuat seluruh udara dipenuhi dengan gema raungan perang. Namun siapa sangka, tepat ketika sejumlah pasukan bayangan sudah hampir mencapai tempat musuh, tiba-tiba monster itu juga mulai membuat pergerakan dan langsung mengayunkan tebasan pedangnya yang dahsyat. Hingga sejumlah besar pasukan bayangan Jinwo telah dilenyapkan, dan barisan mereka juga sampai terbelah. Jinwo yang melihatnya sontak jadi dibuat terkejut dan tidak percaya kalau ratusan prajurit bayangannya telah dihabisi hanya dengan satu serangan saja. Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya, "Monster itu memiliki tubuh yang sangat besar. Bahkan aku sempat ingin kabur dari tempat ini karena energi sihirnya yang sangat mengerikan. Tapi karena tidak nyaman rasanya untuk membiarkan makhluk seperti dia hidup, maka aku harus segera memusnahkannya." Di sini terlihat Tusk yang sudah terjun ke medan pertempuran untuk melancarkan semburan apinya dari jarak dekat. Lalu dari arah samping monster itu, prajurit bayangan Giant juga sudah bersiap untuk mengayunkan tebasan senjatanya. Namun berhubung monster kolosal masih bisa menahan sihir api Tusk dengan satu tangannya saja, yang kemudian ia juga langsung mengayunkan tebasan pedangnya kepada prajurit Giant tadi. Di saat itu juga, segerombolan prajurit semut segera memberikan bantuan dengan menggerogoti kaki monster itu.
Tapi lagi-lagi, ternyata monster itu juga mampu mengalahkan pasukan semut hanya dengan mengayunkan kakinya ke udara. Beru yang melihatnya sontak jadi dibuat sangat marah dan tidak tahan lagi untuk ikut bertempur. Namun Jinwo segera menahan Beru karena masih belum saatnya bagi Beru dan Igris untuk menyerang. Bahkan meskipun Jinwo memang sudah memperkirakan pertarungan ini tidak akan mudah, Jinwo sengaja terus menekan musuh hingga menemukan kelemahannya. Lagi pula, ia sekarang memiliki mana yang cukup banyak untuk meregenerasi prajurit bayangannya lagi dan lagi. Hingga sampailah ketika sebuah pukulan keras telah dihantamkan musuh ke segerombolan prajurit semut, lalu bayangan Giant segera membantu dengan melayangkan tebasan pedangnya. Yang kemudian prajurit Jima juga langsung menusukkan tombak trisulanya ke tubuh monster itu. Disinilah Jinwo mulai menyadari, ternyata tubuh monster itu diselimuti aura sihir seperti baju zirah. Jadi itulah sebabnya, monster itu tidak melindungi tubuhnya dan lebih memfokuskan kekuatannya untuk menyerang. Namun di balik kepercayaan dirinya yang sangat tinggi itu, nyatanya masih ada satu serangan yang coba dia tahan, yaitu serangan api tas yang diarahkan ke wajahnya. Begitu Jinwo menyadari bagian wajah adalah satu-satunya celah untuk mengalahkan monster itu. Dengan cepat Jinwo langsung memanggil Kaisel untuk membawa dirinya dan Igris mendekati musuh, sementara Beru yang terbang sendiri juga langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk menyerang monster itu lebih dulu. Tapi karena serangan kejutan Beru masih bisa dihindari oleh musuh, di sini Igris juga langsung mengeluarkan pedang petirnya untuk melancarkan tebasan dari udara. Namun gilanya, ternyata monster itu juga bisa menghindari serangan Igris dengan mudah. Monster itu kemudian mulai melancarkan serangan balik dengan tebasan pedangnya hingga ia berhasil melenyapkan Kaisel. Namun betapa terkejutnya si monster, ternyata Igris dan Jinwo masih sempat menghindari serangan tadi dengan segera melompat ke tangan monster itu. Yang kemudian Igris lanjutkan dengan langsung mengayunkan tebasan pedang petirnya lagi untuk menyerang wajah lawannya. Bahkan meskipun monster itu masih bisa menahan tebasan petir Igris dengan satu tangan saja, nyatanya dia tidak dapat menduga kemunculan Jinwo dari balik kilatan petir Igris. Hingga Jinwo pun berhasil menebas wajah monster itu yang membuatnya meraung kesakitan. Sementara ketika Jinwo mengatakan, ternyata memang benar seperti yang aku perkirakan. Dengan cepat Beru juga segera melesat untuk mencakar wajah monster itu, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan mengaktifkan skill Ruler's Authority dan mengeluarkan semua daggernya untuk mencabik-cabik wajah monster itu dengan tebasan bertubi-tubi. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jinwo, Beru, dan Igris secara brutal, hingga membuat Hanekawa yang melihatnya jadi beranggapan, pertempuran ini bukan lagi pertarungan antara hunter melawan monster, melainkan lebih mirip seperti pertarungan antara sesama monster. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang memancarkan aura sang raja dan langsung melancarkan puluhan tebasan ke titik vital musuhnya hingga ia berhasil menghancurkan mata kiri monster itu. Selanjutnya setelah Jinwo meneriaki Beru, lakukan sekarang. Kemudian Beru menjawab, sesuai perintahmu rajaku. Di sini Beru langsung menerjang ke mata kiri musuh untuk masuk ke dalam tubuh monster itu dan mencabik-cabiknya dari dalam. Sementara di saat yang sama, Jinwo juga terus melancarkan serangan dari sisi luar dengan menggunakan skill Violence Slash berkali-kali. Begitupun dengan Igris yang tidak berhenti mengayunkan tebasan petirnya untuk membantai monster itu tanpa ampun. Dan alhasil, akhirnya serangan beruntun itu telah membuat sang monster memuntahkan banyak darah, lalu tubuhnya seketika tumbang, yang menandakan monster raksasa itu berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan kemenangan yang telah diraih oleh Jinwo dan prajurit bayangannya, kini muncul pesan dari sistem bahwa Jinwo telah naik level. Tapi anehnya, ternyata tidak ada pesan yang mengatakan tentang bos dungeon-nya telah dikalahkan, di mana itu berarti raid ini masih belum berakhir. Hingga sampailah ketika keanehan ini terus berlanjut, karena Jinwo juga tidak bisa mengekstrak bayangan monster giant kolosal. Pada saat itulah Jinwo dapat merasakan keberadaan kekuatan yang sangat berbahaya dari tubuh monster tersebut, jadi ia segera menghentikan Yujinho yang sedang berjalan ke arahnya agar tidak mendekat dulu. Namun ternyata, sesuatu yang Jinwo rasakan itu tidak lain hanyalah Beru yang baru saja keluar dari mulut monster giant kolosal. Jinwo yang melihatnya kini bisa merasa lega, karena kekuatan mengerikan yang ia rasakan tadi hanyalah sisa energi sihir milik monster giant kolosal yang masih menempel di tubuh Beru. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba Jinwo kembali dikejutkan dengan gate-nya yang mulai menunjukkan reaksi aneh. Seolah-olah ada badai kekuatan sihir yang dilepaskan dari dalam gate itu. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata gate itu sedang menyerap kekuatan sihir monster kolosal. Lalu Jinwo juga mendapat goresan di wajahnya hanya karena terjangan kekuatan sihir. Padahal kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jinwo yang penasaran, sontak ia langsung bergegas memasuki gate itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga begitu Jinwo sudah masuk ke dalam dungeon yang sangat luas, di mana itu adalah tempat untuk para monster raksasa menyeberang keluar gate. Tiba-tiba Beru muncul dan bertanya kepada Jinwo, "Rajaku, apakah Anda juga bisa mendengar suara itu?" Lalu Jinwo menjawab, "Aku juga mendengarnya. Sungguh suara tawa yang menjijikan. Sangat menarik."
Dia tertawa ketika ada musuh yang memasuki gate-nya. Tak lama setelah Jinwo menyusuri tempat itu lebih dalam, hingga ia telah tiba di suatu ruangan yang gelap. Di sini terlihat ada sosok monster raksasa yang seluruh tubuhnya terikat oleh rantai, lalu monster itu berkata kepada Jinwo, "Sungguh ini sangat menghiburku. Kau penguasa yang hina secara langsung telah datang menemuiku. Selamat datang di tempatku, Sang Monark." Namun begitu bos monster giant ini meminta Jinwo untuk melepaskan ikatan rantainya, karena ia harus segera memberitahu para monark yang lain tentang rencana para penguasa. Seketika monster itu langsung terdiam sejenak, lalu ekspresinya mulai menunjukkan kemarahan saat ia kembali berkata, "Kau ini siapa? Kau bukanlah Shadow Monarch yang kukenal." Tapi tanpa ingin menjawab pertanyaan itu, di sini Jinwo malah membalas bertanya, "Apakah rulers atau apapun sebutan mereka yang telah menjadikanmu seperti ini?" Hingga setelah monster itu menjawab, para rulers mencoba menggunakanku sebagai pijakan untuk memperkuat fondasi perang yang sesungguhnya. Lantas Jinwo pun kembali bertanya, "Sebenarnya rulers itu apa?" Lalu ketika monster itu menjawab, rulers adalah musuh lama para monark. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, jika rulers adalah musuh para monark, apakah itu artinya mereka adalah musuhku juga? Monster itu kemudian mengungkapkan kepada Jinwo, alasan kenapa dirinya diikat seperti ini, yaitu karena ia juga merupakan seorang monark. Dia yakin saat ini semua penguasa dan rulers sedang mengejar Jinwo karena Jinwo sekarang telah menjadi Shadow Monarch. Namun berhubung Jinwo masih kekurangan kekuatan untuk menghadapi mereka sekarang, maka ia akan membantu Jinwo melawan mereka asalkan Jinwo mau membebaskannya dari belenggu rantai ini. Tapi karena Jinwo tidak akan percaya begitu saja dengan ucapan monster yang menyebut dirinya Legia, Sang Monarch of Beginning itu. Tiba-tiba, Legia mulai menggunakan kemampuan Pledge of Trust Negotiable untuk membuktikan kalau ia tidak akan berbohong kepada Jinwo. Sistem menjelaskan, begitu skill ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka si pengguna dan penerima tidak akan bisa membohongi satu sama lain. Pada awalnya Jinwo sempat ragu apakah dia akan menerima kontrak tersebut atau tidak, karena ia sendiri masih tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti ini. Namun mengingat ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan jawaban yang ia inginkan, dengan bertanya langsung kepada sang monark lain. Akhirnya Jinwo pun setuju untuk menerima kontraknya, dan mulai sekarang mereka tidak bisa membohongi satu sama lain, hingga kontraknya berakhir. Saat mendengar Jinwo yang menanyakan, kenapa Legia bisa bebas bicara, tidak seperti para monster lain yang keluar dari gate. Di sini Legia langsung bisa memahami, pasti pertanyaan Jinwo itu merujuk kepada penghuni Chaos World. Legia mengungkapkan, semua penghuni dunia Chaos yang keluar dari gate adalah sisa-sisa dari prajurit yang kalah, dan merekalah yang ditangkap oleh pasukan rulers. Mereka sudah dikekang dalam waktu yang sangat lama, jadi wajar saja jika kesadaran mereka terkikis. Tapi karena aku adalah monark, tidak seperti mereka, aku mempertahankan rasionalitasku. Aku bersabar selama bertahun-tahun menunggu hari ketika aku dibebaskan, hingga aku bertemu dirimu sekarang. Setelah mendengar semua itu, Jinwo kembali menanyakan, apakah pasukan rulers yang dimaksud adalah prajurit perak yang memiliki sayap di punggungnya? Lalu ketika Legia menjawab memang benar bahwa mereka adalah prajurit rulers. Di sini Jinwo mulai memperlihatkan tatapan dinginnya saat ia sekali lagi bertanya, "Kalau begitu, kenapa para ruler sialan itu terus mengirim monster dan iblis untuk menyerang manusia?" Namun alih-alih menjawab pertanyaan Jinwo, ternyata Raja para Raksasa ini malah hanya menanggapinya dengan tersenyum menyeringai. Seolah-olah masih ada rahasia besar yang belum ia katakan semuanya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.